Selamat pagi semuanya. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Niwayan Ika Purnami, NIM 201800431176, kelas 4A1, Fakultas Ekonomi dari Universitas Ngurah Rai. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya mengenai pengaruh pemungutan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Gianyar. Latar belakang dari permasalahan ini adalah dalam Undang-Undang 1945, kewajiban perpajakan ditetapkan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kewarganegaraan dan sebagai sarana yang berperan dalam pembiayaan negara serta pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan adanya peraturan ini, semakin besarnya tanggung jawab yang diterima oleh daerah dalam menjalankan pemerintahannya dan pelayanannya terhadap masyarakat. Maka pemungutan pajak daerah memiliki dasar hukum yang sangat kuat, termasuk di dalamnya berjumlah 10% untuk pajak restoran. Salah satu kabupaten di Bali yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan sektor-sektor pariwisata di Bali adalah Kabupaten Gianyar. Kabupaten Gianyar merupakan salah satu kabupaten yang diharapkan mampu menggerakkan sektor-sektor baik dalam perhotelan, restoran maupun hiburan. Pendapatan ini nantinya digunakan untuk proses pembangunan daerah sehingga dapat memajukan perekonomian masyarakat. Dengan adanya potensi pariwisata yang ada di Gianyar, mendorong peningkatan pajak daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 20 dan 21. Adapun identifikasi masalah dalam proposal ini yaitu yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, kurangnya perbaikan penetapan tarif pajak restoran sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang ketiga, kurangnya objek pajak yang belum dimasukkan dalam perhitungan pajak pendapatan daerah. Yang keempat, pengidentifikasian realisasi penetapan pajak restoran yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Gianyar. Yang kelima, pengidentifikasian evaluasi penerimaan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Gianyar. Adapun rumusan masalah dalam proposal ini adalah yang pertama, apakah pajak restoran berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Gianyar? Yang kedua, seberapa besar pengaruh penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Gianyar pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Gianyar? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk menganalisis pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Gianyar. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerimaan pajak retribusi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Gianyar pada pengelola pajak dan retribusi daerah Kabupaten Gianyar. Manfaat penelitian. Manfaat secara teoritis adalah dari penelitian ini yaitu agar dapat memberikan sumbangan mengenai ilmu pengetahuan pajak restoran pada Dinas Pendapatan Asli Kabupaten Gianyar dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Manfaat bagi mahasiswa untuk memperoleh pengetahuan mengenai pendapatan Kabupaten Gianyar dan pengaruh pendapatan asli daerah. Bagi lembaga daerah, merupakan bahan untuk evaluasi atas pembelajaran kebijakan pemerintahan daerah mengenai pajak restoran dan peningkatan pendapatan asli daerah. Bagi kampus diharapkan penelitian ini dapat dipergunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan digunakan sebagai referensi pustaka untuk berkelanjutannya. Landasan teori. Berbagai banyak pengertian dan pendapat dari para ilmuwan mengenai pengertian pajak, dan terdapat juga pengertian pajak yang telah tercantum dalam Undang-Undang KUP Nomor 28 2007 Pasal 1 Ayat 1. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang dibayar oleh rakyat terhadap negara untuk yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum serta digunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah. Penerimaan pajak restoran. Menurut Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang pajak restoran adalah pajak atas fasilitas penyediaan makanan atau minuman dengan dipungut layanan yang mencakup jumlah rumah makan, kafeteria, kantin, warung, dan bar, dan sejenisnya yang tidak termasuk jasa boga dan atau catering. Pajak restoran dapat digolongkan sebagai pajak tidak langsung, di mana pajak yang pengenaan berdasarkan atas pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Dalam hal ini pemilik atau pengusaha restoran merupakan pihak yang melakukan pemungutan dan penyetoran pajak atas hasil tersebut kepada instansi yang berwenang menerima pemungutan hasil pajak tersebut. Berikut adalah kerangka konseptual dari penelitian ini, di mana H0 menyatakan bahwa menolak adanya hubungan yang signifikan antara pajak restoran dan pendapatan asli daerah, dan H1 menerima adanya hubungan yang signifikan dari pajak restoran dan pendapatan asli daerah. Metodologi penelitian. Desain penelitian pada kali ini adalah penelitian kualitatif asosiatif, yaitu tentang pengaruh penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Gianyar, di mana variabel penelitian ini adalah pajak restoran dan pendapatan asli daerah. Dengan demikian, penelitian ini merupakan menggunakan regresi sederhana. Lokasi dan objek penelitian. Lokasi penelitian terletak di Jalan Ngurah Rai, Kabupaten Gianyar. Yang kedua, objek penelitian ini merupakan manajemen keuangan. Variabel penelitian. Variabel X yang menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai pajak restoran adalah pungutan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan. Yang variabel Y adalah pendapatan asli daerah yang bersumber dari pungutan sendiri oleh pemerintah daerah yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, laba dan badan usaha milik negara atau BUMN, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Populasi dan sampel. Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang telah ditentukan. Sedangkan sampel adalah satu bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Jenis-jenis data. Yang pertama, berdasarkan sumbernya, terdapat dua. Sumber data primer. Sumber data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat, yaitu tujuan spesifik studi. Pada penelitian ini, data primer diperoleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Gianyar. Sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan merupakan laporan pendapatan asli daerah Kabupaten Gianyar. Berdasarkan sifatnya, sumber data kualitatif adalah sumber data kualitatif yang dapat dihitung atau diukur secara langsung, yaitu berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau dalam bentuk angka. Sumber data kualitatif adalah sumber data yang berbentuk kata atau skema atau gambar. Pada penelitian kali ini, sumber data kualitatif adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi adalah suatu pengamatan yang diteliti dan
sistematis dilakukan secara berulang-ulang. Yang kedua, wawancara. Dalam metode penelitian dan responden secara langsung untuk memperoleh informasi secara lisan dengan mendapatkan data tujuan yang bisa dijelaskan dalam masalah penelitian ini. Yang ketiga, studi dokumen. Lebih mengarah pada bukti konkret. Dengan instrumen ini, kita diajak untuk menganalisis isi dari dokumen-dokumen yang dapat mendukung penelitian. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, uji asumsi klasik. Yang kedua, analisis regresi linier sederhana. Yang ketiga, analisis korelasi sederhana. Yang keempat, analisis determinasi. Yang kelima, v-test. Dan yang terakhir, t-test. Demikianlah presentasi proposal pada kesempatan saya kali ini. Jika ada salah kata maupun sikap, saya mohon maaf. Dan saya tutup dengan terima kasih.